Ya, shalom, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu ya buat kita semua. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai, Bapak Ibu, saya akan sampaikan yang bertugas pagi hari ini. Host Ibu Adece, nanti pembicara Pastor John Sargunan MA, worship leader Ibu Lea Siwalete, doa profetik Ibu Wace, dan nanti pengumuman Bapak Lukas Krisnanto. Berkat adalah Pastor John Sargunan MA. Amin. Ibu, sebelum kita mulai, kita satukan hati dulu ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya, Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah, di hari yang baru, dengan berkat yang terbesar, terdahsyat, yaitu kami masih boleh bangun lagi. Tuhan masih memberikan kami napas yang baru, Ya, kesehatan. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua itu menjadi kesenangan bagi kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami akan buka ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, bahkan terlebih kami berharap supaya Tuhan tahbiskan ibadah Ya, kami ini. Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Adece. Ya, Ibu Lea akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Silakan Bu Lea. Terima kasih Bu Adece. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita masuk ke dalam hadirat Ya, shalom. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sedikit. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, ku angkat tangan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang
sembah Kau Tuhan dalam kekudusan. Ku angkat tangan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Disembah. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Yesus, kami datang, kami sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri jamah setiap kami, awal setiap kami Bapa, urapi setiap kami. Datanglah Roh Kudus, rawatlah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih setiamu untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Hosana bagi Raja, hosana bagi Yesus. Haleluya. Sembah Yesus, angkat tanganmu, tinggikan namanya, karena hanya Dia yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Yesus, nama-Mu berkuasa, nama-Mu indah. Kami memuji, kami menyembah, karena hanya Engkau
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi masuk dalam hati Tuhan. Tinggikan Dia, tinggikan namanya. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Mari naikkan pujian ini dari surga. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Katakan holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari sembah, sembah Dia yang hidup, Dia yang memberi nafas, Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak disembah. Kudus, kudus namamu, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Amin. Layak dipuji,
Pastor John. Praise the Lord, haleluya. Tuhan memberkati Bu Lea untuk pujian yang sangat indah. Sudah memberkati Tuhan Yesus Kristus dan memberkati kita semua ya. Bahwa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa sebelum menyambut firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu, orang tua kita dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan. Salam, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari yang indah ini kita bertemu lagi untuk berdoa, memuja dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ya, dan meninggikan nama-Mu selalu. Dari hari berganti hari dimanapun kami berada melalui Zoom Gereja CLCC yang dipimpin oleh pengembala kami Pendeta John Sarbunan yang setia siang maupun malam hari memberikan firman yang Kau berikan, mengajarkan kepada kami semua sebagai jemaat. Kami taatinya dan melakukannya setiap hari, dimanapun kami berada. Di tempat kami masing-masing. Dan sekarang tibalah waktunya akan kami buka kebaktian ini pada pagi hari yang indah ini oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan, dan berkatilah dia. Beri kekuatan, kesehatan, Tuhan Yesus bersama Roh Kudus menyertainya. Begitupun juga terhadap keluarga besarnya, istri dan ketiga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikwalu untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Ya, shalom buat kita semua dan shalom buat Bu Aceh yang sudah hadir ya bersama kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi ini. Dan nanti setelah ibadah ini kita firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan berdoa untuk beberapa saudara-saudara kita yang dalam kondisi kesehatan terganggu ya. Ada hambanya Pastor Cornelis Ismail di Bogor ya. Dia baru kirim voice note bahwa memang benar-benar dia dalam pergumulan ya. Matanya itu setelah operasi. Kita doakan untuk sahabat kita dan teman-teman kita yang lain yang butuh pemulihan kesehatannya ya. Untuk Pak Gibson juga, suami dari ya Ibu Aceh, kita doakan ya kesehatan, dan juga Ibu Lukas ya, sahabat kita juga kita doakan, dan teman-teman yang lain kita tentu doakan pemulihan kesehatan mereka. Oke, dan senang sekali kita semua sudah berkumpul di hari ini lewat media Zoom online ini ya. Gereja sudah hadir di rumah kita masing-masing dan kita akan sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Haleluya. Doakan supaya semuanya lancar ya. Supaya kita bisa menikmati firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Oke. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dalam kebenaran ya. Dan sahabat kita terkasih yaitu Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian, dan nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-8. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Amin. Sebuah janji Tuhan bagi umat Tuhan.
orang-orang yang percaya dan beribadah kepada Tuhan di dalam Yesaya 58, ayat ini bukan cuma untuk umat Israel saja, tapi untuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini sebagai umat milik kesayangan Tuhan. Dikatakan pada waktu itulah. Pada waktu siapa? Saudara-saudara, pada waktu Tuhan, itulah Kairos. Pada waktu itulah Tuhan berjanji, terangmu, kemuliaan Tuhan ini, saudaraku ya, terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ini janji Tuhan. Ya, saudaraku, terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Bagaimana hal itu terjadi? Nah, hal itu terjadi jikalau saudara saya mengerti bagian ini, saudaraku. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Jadi kalau di depan benar, maka di belakang pasti mulia, ya saudaraku. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara saya mencari firman dulu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu, sakit penyakitmu akan pulih dengan segera. Katakan amin. Jadi bagaimana kesembuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi ketika saudara saya mengutamakan firman Tuhan. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Jadi ketika engkau mencari Dia, engkau mencari Tuhan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu firman-Nya, maka saudara-saudara, Tuhan berkata semua ditambahkan dalam kehidupanmu. Amin. Apa yang kau sudah punya, Tuhan tambahkan. Apa yang kau sudah miliki, Tuhan tambahkan. Dari 20 naik 40, naik 100, dan terus terjadi multiplikasi. Pelipat gandaan selalu ditambahkan karena Tuhan kita Tuhan yang suka memberi. Dia memberi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hatinya. Orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan. Orang-orang yang menaruh iman, pengharapan, dan kasihnya hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang demikianlah mereka layak mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Brody, Bro Salim, tentunya ya. Dalam persiapan-persiapan mereka akan datang ke Indonesia dan juga saatnya mereka juga akan kembali setelah melakukan urusan di Indonesia dan untuk juga merayakan ya untuk pernikahan putrinya yaitu Ibu Shirley. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saudara, tahun 2024 ini mari kita sama-sama mengimani ya. This is the years of glory. Ini adalah tahun kemuliaan Tuhan bagi kita sekalian. Imani saudaraku. Sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah ya. Di awal sebelum kita memasuki tahun 2024 pada waktu acara Natal, di sana saya sampaikan bahwa kemuliaan Allah itu adalah merahasiakan segala sesuatu. Dan kemuliaan raja-raja itu adalah menyelidiki segala sesuatu. Jadi Tuhan itu merahasiakan, artinya tidak semua orang yang Tuhan beritahukan, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan, seperti nabi-nabi di Perjanjian Lama dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Bahkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hatinya haus dan lapar akan firman, Tuhan akan singkapkan rahasia itu pada mereka. Ya. Lalu kemudian raja-raja itu menyelidiki segala sesuatu. Jadi kemuliaan Allah dan kemuliaan raja itu beda. Kemuliaan Allah dia merahasiakan. Sementara kemuliaan raja itu dia menyelidiki sehingga akhirnya dia bisa menemukan jawabannya. Suasana kasih Tuhan dan kita ini semua adalah anak-anak raja ya. Dan Tuhan berikan kita ilham, Tuhan berikan kita sebuah pewahyuan sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan itu dalam hidup kita sekalian. Ya, oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudara, dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran. Ya, jadi bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan? Di dalam apa, saudara? Di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ketika saudara dan saya bertekun dalam firman Tuhan, maka firman itu akan disingkapkan, firman akan dibukakan, firman akan diwahyukan kepada saudara-saudara dan saya. Ya. Saudara-saudara, karena kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu.
Kebenaran yang membebaskan umat Tuhan dari berbagai belenggu dosa. Katakan amin. Bilang tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihat itu. Hal-hal yang belum pernah kau dengar, engkau akan mendengar itu. Hal-hal yang belum pernah kau jumpai, engkau akan menjumpai itu. Yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudaraku. Kita berdoa dan Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat yang ke-40 ya. Saudara kasih Tuhan, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, tentu sudah dapat kita pastikan bahwa di sini kita akan dapati 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Siapa dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran? Tidak mungkin kemuliaan Allah dinyatakan di luar kebenaran. Saudaraku, di luar Yesus tidak ada kebenaran. Ya, di dalam Yesus ada kebenaran, dan ini kebenaran yang sejati. Kebenaran manusia berbeda dengan kebenaran firman Allah. Kebenaran manusia itu seperti kain lara, kain kotor, saudaraku. Tapi kebenaran sejati itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudara masih ingat tema yang kita angkat di tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yaitu tentang kebenaran yang memerdekakan. Ya, saudara, pada waktu acara retreat kita adakan di Kediri kemarin. Nah, saudara kasih Tuhan, dari 3 kebenaran ini kita akan lihat siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Yang pertama, ini dia, ciri yang pertama, dia adalah orang yang membuang apa, saudaraku? Dia membuang kedok roh agamawi. Nah, roh agamawi itu karena apa, saudaraku? Karena mengatakan kebenaran yang semu. Kenapa mengatakan kebenaran semu? Karena sebab dia itu penuh iri hati. Nah, saudara lihat ya, orang yang dalam hatinya ada iri hati, walaupun dia mengatakan kebenaran, tapi kebenaran itu semu. Dan itulah sebabnya Tuhan mau dia membuang roh agamawi. Roh agamawi ini, saudaraku ya, dia selalu menutup dirinya, merasa dirinya ini paling benar, sementara yang lain itu orang yang tidak benar. Saudaraku ya, ini dia Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin kalau kita mau mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran, maka yang pertama Tuhan mau kita membuang kedok roh agamawi, saudaraku. Roh agamawi nanti kita lihat itu apa ya? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 13. Ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 13, kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Amin. Nah, saudara tahu ini siapa yang mengatakan demikian? Ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Tapi sayang, saudaraku, mereka ini ditutup dengan saudaraku jubah agamawi, berlabel agama, saudaraku. Dan karena ada iri hati di hati mereka terhadap Paulus, mereka mengadukan masalah ini kepada penguasa, yaitu seorang gubernur, saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, mereka bilang apa kepada gubernur itu? Ia ini, maksudnya Paulus, berusaha meyakinkan orang untuk beribadah. Ya, beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Saudara lihat di sini, saudaraku. Apakah ada masalah di sini? Sudah pasti ada masalah. Perhatikan ayat ini ya. Dikatakan ia ini, mereka bilang kepada yaitu penguasa, yaitu gubernur. Mereka bilang ia ini, yaitu Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah. Orang beribadah kepada Tuhan salah apa enggak? Enggak salah. Orang beribadah kepada Tuhan itu memang itu sudah menjadi kewajibannya. Itu sudah menjadi keharusan. Itu sudah menjadi perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Allah dengan jalan, perhatikan, masalahnya di sini. Dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Firman Tuhan yang diberikan kepada Musa dan Musa ajarkan kepada orang Israel. Nah, saudara lihat di sini ya, saudaraku. Mereka bilang bahwa Paulus ini meyakinkan orang. Jadi betul Paulus ini meyakinkan orang, ya saudaraku, untuk dia beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya ada masalah di sini. Dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Apakah benar Paulus mengajarkan itu pengajarannya bertentangan dengan hukum Taurat?
Tidak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini orang-orang agamawi ini, roh agamawi ini, mereka mengatakan kebenaran, tapi kebenarannya semu, saudaraku ya. Kebenaran itu palsu, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Karena ada iri hati, mereka mencoba untuk mengadu domba Paulus dengan penguasa, saudaraku ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini saudaraku. Sehingga hal yang tidak benar ada di sini. Maka Tuhan ingin kita semua sebagai orang percaya, kalau kita ingin memahami tentang rahasia kemuliaan Allah di dalam kebenaran, maka yang pertama-tama, hal yang benar Tuhan mau kita membuang. Membuang apa? Membuang segala roh agamawi, kedok roh agamawi ini suatu ya. Yang suatu ini adalah kalau kita lihat ini politik pencitraan suatu ya, membuang kedok roh agamawi. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran. Ya, kebenarannya semu. Kenapa kebenaran semu? Karena ada roh iri hati. Saudara masih ingat juga kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul sebelumnya, di Kisah Rasul pasal 16, saudara, sampai akibatnya Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Itu kenapa? Karena ada seorang perempuan yang punya roh petenung, saudara. Perempuan yang punya roh petenung ini semacam roh yang suka meramal, saudara ya. Roh yang suka mulai memprediksi sesuatu. Dan dia bilang apa kepada orang-orang? Dia bilang pada orang-orang yang memperkenalkan Paulus bahwa inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kebenaran. Apakah benar, saudaraku? Saudara kasih Tuhan, ini Paulus dan Silas merasa terganggu. Hari ke hari dia mengganggu Paulus dengan perkataan-perkataan itu. Sebetulnya ini adalah perkataan yang tidak tulus. Ini satu pelecehan, satu ejekan, saudaraku. Sehingga Paulus tidak tahan lagi dan Paulus langsung dia mengadakan konfrontasi. Dia langsung mengusir roh yang di dalam wanita itu dan roh itu pergi meninggalkan dia. Nah, ketika roh petenung meninggalkan perempuan itu, selaku suasana kasih Tuhan ya, penguasa-penguasa, pembesar-pembesar, mereka merasa bahwa hasil dari apa yang mereka punya proyek selama ini, mereka punya bisnis selama ini yang menguntungkan mereka lewat perempuan yang punya roh petenung ini berkurang, selaku, dan mereka marah lalu mereka menjebloskan Paulus dan Silas dalam penjara. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa dia sedang dikuasai oleh kedok roh agamawi ini, saudaraku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat, mengerti, dan memahami kemuliaan Allah dalam kebenaran, maka Tuhan mau kita membuang dulu. Membuang apa, saudaraku? Kalau emas jangan dibuang ya. Membuang kedok roh agamawi ini. Kenapa, saudaraku? Karena roh agamawi ini, dia mengatakan kebenaran, tapi kebenaran itu semu. Artinya kebenaran itu tidak sesungguhnya, ya. Saudaraku, asli tapi palsu, saudaraku, ya. Sebab itu dia penuh dengan roh iri hati. Soalnya kalau orang punya roh iri hati dalam hatinya itu tidak baik. Itu membuat dia tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran? Yang kedua, saudaraku, dia adalah orang yang kedua, dia mengakui bahwa apa, saudaraku? Ini mohon maaf, ini agak sedikit terlambat ya. Ada sedikit. Kita berdoa supaya lancar ini. Yang kedua, dia mengakui Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja dan menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran melalui penguasa, yaitu gubernur, sebagai jawaban doa. Jadi yang pertama buang dulu roh agamawi, kedok itu suatu. Setelah dibuang, baru yang kedua mengakui, ya, mengakui Tuhan bekerja dan menyatakan kebenaran melalui penguasa sebagai jawaban doa, ya. Mengakui kebenaran melalui penguasa sebagai jawaban doa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan pakai orang yang bukan orang agamawi pun. Orang yang mengakui diri sebagai orang yang berlabel agama, Tuhan bisa pakai mereka untuk menyatakan kebenaran, membela kita semua sebagai jawaban doa, ya. Nah, saya percaya itu pasti terjadi, saudaraku, ya. Dan karena itu Bapak Ibu, tetap semangat, ya, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan menyatakan kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Haleluya, saudaraku, ya. Saya banyak sekali mengalami hal ini, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya untuk membela setiap orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya, itu yang pertama, saudaraku, ya. Kita lihat yang kedua ini.
Oke. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Bro sampai hafal ya lagu ini. Haleluya. Oke. Kita lihat yang kedua ini. Ya, mungkin tadi agak terlambat mencatat. Lihat. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran? Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Bahwa Tuhan bekerja dan menyatakan kebenaran melalui penguasa sebagai jawaban doa. Penguasa di sini adalah sang gubernur. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 14. Walaupun orang-orang Yahudi yang iri hati, mereka mencoba mengadu domba Paulus dengan penguasa, tapi lihat apa jawaban penguasa itu. Kita lihat ya. Ya. Kisah para Rasul 18 ayat 14. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah, sepatutnya aku menerima perkaramu." Amin. Amin. Jadi kalau memang itu pelanggaran yang melanggar hukum, itu pasti penguasa meresponnya dengan baik. Tapi kalau itu hanya masalah intern, masalah nama, atau masalah keyakinan di kalangan sendiri, dia nggak mau urus. Ini luar biasa ya. Jadi ini sebagai jawaban doa, saudaraku. Jadi semua orang memang dia perlu memahami ini, saudara. Dia perlu belajar dari sang gubernur ini, namanya Galio, saudaraku. Dia tidak mau mengurusi urusan agama. Dia bisa membedakan mana urusan agama, mana urusan negara, saudaraku. Nah, orang-orang Yahudi mereka mencoba untuk mereka mengadu masalah ini kepada penguasa supaya dengan harapan penguasa itu bisa bela mereka dan Paulus dihukum. Tapi lihat, Tuhan bela Paulus, saudaraku. Tuhan nyatakan ya kemuliaannya, saudaraku, dalam kebenaran ini, saudara, untuk membela Paulus melalui sang penguasa ini. Amin. Bapak Ibu, jangan takut. Tuhan bisa pakai siapapun untuk membela saudara saya, asal engkau tinggal dalam kebenaran. Ya, kalau kebenaran menjadi barisan depanmu, dan saya yakin kemuliaan Tuhan itu menjadi barisan belakangmu. Kalau di depan benar, di belakang pasti mulia. Tapi kalau di depan gak benar, maka di belakang itu pasti suatu kehinaan, sesuatu yang menyedihkan sekali. Karena itu Tuhan mau kita semua tinggal dalam kebenaran. Ya, hal yang kedua yang Tuhan mau yaitu kita mengakui Tuhan. Tuhan sampai hari ini masih bekerja untuk menyatakan kebenarannya. Ya, melalui penguasa, dalam hal ini adalah gubernur. Itu sebagai jawaban doa. Jangan takut Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk menolong saudara saya. Ya, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kebenaran? Ini dia ya, bukan di luar kebenaran, tapi dalam kebenaran. Yang ketiga, dia adalah orang yang membatasi dirinya lebih baik, tidak ikut campur saku ya, untuk mengatasi masalah orang lain ya yang bukan bagian dari wewenangnya. Jadi saudara lihat penguasa ini, gubernur ini, dia tidak mau ikut campur di dalam urusan orang lain. Tapi banyak orang hari-hari ini orang-orang kepo sekali, ikut campur masalah orang lain. Saudaraku ya, tidak ada gunanya. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 15. Ya, Kisah para Rasul 18 ayat 15. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Amin. Amin. Satu teladan hidup yang baik dari seorang gubernur bernama Galio ini, saudaraku. Dia tidak mau ikut campur, artinya dia membatasi dirinya, saudaraku. Urusan negara, urusan agama, saudaraku. Ya, dia tidak mau ikut-ikutan, saudaraku. Tidak mau, saudara yang kasih Tuhan, yaitu menjadi orang yang kepo, ya, penasaran ingin tahu apa sih, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu, semua kita perlu belajar hal yang positif dari gubernur, yaitu Galio ini, saudaraku. Dia tidak mau ikut-ikutan, ambil pusing, saudaraku.
Saudara kasih Tuhan, hari ini kalau kita mau untuk mengerti kemuliaan Allah di dalam kebenaran, mari kita membatasi diri kita, saudaraku. Mana yang menjadi wilayah kita, kita bisa terlibat di dalamnya. Dan mana yang bukan wilayah kita, kita nggak usah ikut campur di dalamnya. Ya, sehingga akhirnya saya percaya hati kita ini damai. Tapi kalau kita ikut-ikut campur, maka kita ini akan kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan segala yang baik di dalam kehidupan kita ini, saudaraku ya. Ini hal yang ketiga, saudaraku. Jadi kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, maka kita patut tinggal dalam kebenaran, karena kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kebenaran. Ya, ini 3 kebenaran yang sudah kita pelajari di pagi ini. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku ya. Hasil dari kemuliaan Allah dalam kebenaran. Yang pertama, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mengikuti apa? Dia tidak mengikuti kemunafikan orang yang memakai kedok agama. Yang memakai kedok agama itu sebagai label, tapi penuh dengan kemunafikan. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 13, kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Amin. Amin. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, orang-orang agamawi mereka biasa ada di area ini, saudaraku ya. Mereka penuh dengan kemunafikan ya. Mereka mengatakan yang baik-baik, tapi di belakangnya itu yang buruk. Mereka bilang apa? Bertentangan dengan hukum Taurat. Saudara, mereka suka melihat kesalahan orang, mereka suka melihat kelemahan orang lain. Nah, ini saudara. Maka saya percaya pagi ini kita semua yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran, maka kita yang taat pada firman, kita tidak mengikuti kemunafikan orang-orang yang memakai label agama ini, kedok agama. Ya, mari kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari orang percaya yang taat pada firman, yaitu orang percaya mengerti kemuliaan Allah di dalam kebenaran. Yang kedua, dia adalah orang yang, saudaraku ya, orang percaya yang taat pada firman, dia itu sudah sepatutnya menerima perkara yang sesuai dengan wewenangnya, ya, perkara yang sesuai dengan wilayahnya, dia akan pasti bisa ambil bagian di situ. Tapi kalau yang bukan, dia tidak mau ikut campur. Ya, kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 14. Kisah Para Rasul 18 ayat 14, ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini yang kedua jelas di sini ya. Jadi kita perhatikan bahwa lewat ayat ini kita mengerti sebagai orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, kita menerima sepatutnya perkara yang sesuai dengan wilayah kita masing-masing ya. Oke, itu yang kedua. Nanti setelah firman Tuhan ini akan didoakan oleh Ibu Indriani. Haleluya. Kita doakan tanggal 20 di tempat Ibu Indriani, kita akan beribadah di sana ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Nah, orang-orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengerti bahwa kemuliaan Allah itu ada dalam kebenaran. Kalau hal yang tidak benar, dia tidak mau ikut-ikutan. Tapi kalau hal yang benar, yang Tuhan mau, dia ambil bagian di dalamnya, dia pasti ikut. Seperti ini, saudaraku ya. Ibadah seperti ini, pelayanan seperti ini, kita mau mengikutinya. Kita mau ambil bagian di dalamnya, saudaraku ya. Itulah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita tidak mau ikut-ikutan orang-orang yang membuat kita bisa tersesat, saudaraku ya, ke jalan yang tidak benar. Oke, kita akan lihat hasil yang berikutnya. Oke, ini dia ya.
Haleluya. Sudah, yang kedua tadi sudah, ini sekarang yang ketiga ya. Oh, Ya, ayatnya belum dibaca ya? sudah. Ayatnya sudah diperdengarkan ya. Oke, baik. Yang ketiga. Mari kita lihat. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak rela. Katakan tidak rela. Sama-sama bilang, tidak rela. Tidak rela Tidak apa? rela. Tidak rela menjadi hakim atas perkara yang bukan di wilayahnya. Jadi Tuhan bilang, jangan menghakimi. Ya, penghakiman itu adalah haknya Allah, bukan urusan saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 18 ayat 15. Kisah Para Rasul 18 ayat 15. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Amin. Amin. Saudaraku, semua orang Kristen ya, semua kita perlu belajar dari sang gubernur yang bernama Galio ini. Dia bilang, aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Oh, kalau saya boleh bilang, ini dia mempunyai saudaraku ya, mempunyai prinsip hidup yang benar, saudaraku. Dia tidak mau ambil bagian yang bukan wilayahnya, ya. Dia tidak mau untuk menjadi hakim, saudaraku, untuk hal-hal yang bukan wewenangnya. Nah, kita semua pun demikian, saudaraku. Kalau kita mau mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran, maka kita semua akan menjadi orang yang tidak rela, ya, menjadi hakim untuk perkara-perkara yang sebetulnya itu tidak menguntungkan kita, ya. Biarlah pagi hari ini firman yang kita sudah pelajari memberkati kita semua, dan Tuhan mau kita memahami sepanjang tahun 2024 ini kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita, ya, ketika kita melakukan 3 langkah iman tadi. Tuhan berkati kita sekalian, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Indriani akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sabda-Mu adalah kebenaran bagi kehidupan kami sepanjang hari. Dan jadikan kami menjadi orang yang taat akan kebenaran dan selalu melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini. Jangan Kau bawa kami ke dalam roh yang iri hati, ya, dan apapun yang berkedok dengan agama Tuhan. Ya, Yesus. Tidak benar Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan kami tahu semua itu adalah jalan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau selalu membuat kami dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan kami selalu takut akan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mengatakan kerajaan-Mu, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami, dan kami akan melakukan sepanjang hari sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati dengan berkat kesehatan, berkati juga keluarganya, anak istrinya, yang dilakukan Tuhan buat berhasil Tuhan. Dan berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan-Mu, semua sehat, semua diberkati Tuhan. Apapun permasalahan, bukakan jalan Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang kekurangan cukupkan Tuhan. Yang salah Tuhan, bukakan satu persatu. Kami percaya Tuhan, Kau sumber kesehatan, sumber berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa peneguhan firman Tuhan di pagi ini, ya. Tuhan memberkati Ibu Indriani dan keluarga, ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Pak John. Praise Bapak Ibu, God. lagi berdoa bersama, ya. Kita akan masuk dalam doa profet yang akan dinaikkan Bu Wace dari saya. Silakan Bu Wace. Praise the Lord, Bu Wace, luar biasa ya.
memberkati Bu Mari Wace. kita berdoa, Amin. Pak. Profetik. Ya, saya tampilkan ya sebentar. Ya, silakan Bu Wace. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut Yes. dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua Belum pelayan muncul, ya. Tuhan, semua pelayan Ya. Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Wace. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Wace untuk doa profetik pagi hari ini buat kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati Bu Wace. Dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Adece buat waktu kesempatan diberikan oleh saya. Shalom
Bapak Ibu Shalom. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat malam buat Opa dan Oma Bruri yang ada di Jerman. Iya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tetap muka akan dimulai pada hari Sabtu di tanggal 20 Januari di tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Indriani. Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok 1, nomor 1, Babean Sedati, Sidoarjo, dekat utara Hotel Sinar. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024, Pastor John Sarbonan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 17 Januari 2024, Aldrich Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun. Dan di tanggal yang sama yaitu Samuel Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Tanggal 24 Januari 2024, Ibu Sinta Nini Setiawati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati, nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Adece. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom juga buat Pak Lukas ya. Heboh, heboh, heboh. Jadi ada Pak Lukas, kita tetap semangat ya. Amin. Ada yang karena pagi ya Bapak Ibu, dingin, tapi begitu Pak Lukas masuk, wow, heboh, heboh, heboh. Itulah jadi keringat ya. Laskar Kristus ya Pak Lukas ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas untuk pengumuman pada pagi hari ini. Sama-sama Ibu. Tuhan berkati juga Pak Lukas ya, juga Oma Nana dan Keisha. Dengan berakhirnya pengumuman Bapak Ibu, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya sekali lagi, izinkan saya mengucap syukur dulu. Kita semua harus wajib mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih anugerahnya semata. Kita masih bisa menikmati hadiratnya dan berkat-berkatnya untuk sepanjang hari ini. Kita melangkah dengan kekuatan daripada firman yang kita dengar, yaitu Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak John, pagi hari ini firman-Nya, juga semua yang sudah bertugas.
Ibu Wace yang sudah menaikkan doa profetik, Tuhan Yesus berkati. Pak Lukas dengan semangat berapi-api menyampaikan pengumuman. Juga terima kasih buat Pak Bruri dan Ibu Indriani ya, yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Juga Bu Rosalin yang cantik luar biasa pagi hari ini di Indonesia. Mungkin Amin. yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman. Kita semua wanita-wanita adalah wanita yang cantik di hadapan Tuhan. Amin. Dan Bapak adalah bapak-bapak yang ganteng di hadapan Tuhan. Ganteng. Ya, Pak Praise John. God. Semangat, Yes. Pak Ibu. Usia bertanya, tapi semangat kita harus berapi-api, gitu ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya Ibu Lea akan menaikkan dulu doa penutup ya sebelum kita terima firman berkat Tuhan pagi hari ini. Mana Bu Lea? Bu Lea Ya. juga yang luar biasa ya, pujian Puji penyembah. Tuhan. Amin. Oke, Bu Lea, salam buat Michael ya. Dan Ibu Lukas yang ada di sana ya. Ya, Lukas. Silakan Bu Lea untuk doa penutup, pujian penutup. Pujian penutup. Dan saya kembalikan ke Pastor John untuk kita semua mendapat berkat Tuhan hari ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat kasih-Mu menderita dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terima kasih Pak Doce, Pak Tujo, berkat. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Di tahun 2024 ini, semua melihat kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Sembuhkan Pak Kim Sun dalam nama Yesus. Sembuhkan hamba-Mu Pastor Cornelis Ismail dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Sarah, putranya Jerome. Oh Tuhan, sembuhkan, pulihkan Pak Bruri, Bro Salin. Dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Bu Lukas dalam nama Yesus. Sembuhkan juga anak-anakku yang dalam kondisi kesehatan terganggu saat ini. Sembuhkan siapapun yang sakit. Pagi ini disembuhkan Ibu Indriani. Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga calon menantunya Christian dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan karena akan menikah dengan putrinya yaitu Feli di tahun ini. Tuhan berkati persiapan juga Ibu Shirley akan menikah di tahun ini bersama dengan calon kekasihnya yaitu Pak Martin. Tuhan, mari Engkau siapkan segala sesuatu dengan baik. Rencana kedatangan Pak Bruri Brosalin ke Indonesia, Tuhan atur semua dengan baik, dan semua urusan-urusannya kami percaya sudah berjalan dengan baik, sudah dilancarkan, dimudahkan jalannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati Ibu ADC yang telah memimpin sebagai host di pagi ini, dan juga berkati untuk kebaktian nanti
malam dia juga akan mengkoordinir ibadah malam ini disertai perjamuan kudus. Tuhan berkati bersama dengan semua anak mantu cucu dalam perlindungan, penyertaan, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan Pak Bruri Brosalin. Malam ini mereka beristirahat dengan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam nama Yesus, dalam damai surgawi. Untuk Ibu Wace, suami, anak mantu cucu juga Tuhan nyatakan kemuliaannya di tahun 2024 ini bagi mereka. Untuk Pak Lukas, Oma Nana, Adik Kesia Temi di Sidoarjo, Tuhan nyatakan kemuliaan bagi mereka. Kesehatan Oma Nana kami doakan Tuhan berikan perlindungan, kekuatan, kesehatan yang terbaik baginya. Untuk masa depan Kesia kami doakan, kami percaya Tuhan berikan dia masa depan penuh harapan setelah dia menyelesaikan studinya dengan baik. Untuk proyek Pak Lukas yang sedang dilakukan, Tuhan mudahkan, lancarkan semua urusannya. Percaya bersama dengan Tuhan semua berjalan dengan baik. Tuhan berkati Ibu Lea bersama Michael, juga Ibu Lukas. Tuhan dalam perlindungan Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi mereka di tahun 2024 ini. Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka, baik keuangan, ekonomi, semuanya, pelayanan Tuhan sertai. Untuk Ibu Indriani dan juga semua anak-anaknya, mantu cucu, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Untuk semua yang hadir di pagi hari ini, Ibu Meliawati, juga Ibu Sinta, juga anak-anak Yohan Cindy James, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Percaya teman-teman yang hadir pagi ini semua sudah diberkati Tuhan. Yang tidak sempat hadir, Tuhan sertai mereka juga untuk nanti malam bisa hadir. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnis, karir, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu diberkati. Diberkati juga pelayananmu. Engkau dibuat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemujuran bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord, menjadi barisan belakangmu. Bahkan kebajikan dan kemurahan daripada Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu dan engkau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua orang yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak John atas doa. Selamat malam Pak Bruni Brosalin, sama-sama. Selamat beristirahat ya. Pak Lukas, Ibu Lea, terima kasih. Bu Indriani, Bu Sinta, Cindy, Yohan dan Mediawati dan James. Amin. Selamat istirahat Pak Bruri. Ya, Pak Lukas, terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Ya. Terima kasih Pak Lukas, Bu Lea, Bu Wace, Bu Indriani ya. Beraktivitas. Ya, selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Thank you, well. Danke well. Bye-bye. Bye.